Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita kembali berjumpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin. Insyaallah melanjutkan kajian kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dan kitab ilmu qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qauluhu anil Hasan qala la ba'sa bil qiraati 'alal 'alim. Perkataan Imam Bukhari kan nggak bisa ini ya. La ba'sa bil qiraati 'alal 'alimi. Tidak mengapa ya membacakan kepada alim, pada orang yang berilmu. Ini masih di pembahasan seputar tema ya. Jadi judulnya yang cukup panjang yang tulis oleh Imam Bukhari. Hadzal atharu rawahul khatibu atamma siyaqan mimma huna. Asar ini diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi dengan alur yang lebih lengkap mimma huna daripada yang ada di sini. Wa akhraja min tariqi Ahmad bin Hanbalin. Dia mengeluarkan dari jalur Ahmad bin Hanbal an Muhammad bin Hasan al-Wasiti an Aufin al-Arabi anna rajulan sa'al al-Hasan, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Hasan. Faqala, lalu dia berkata, ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id ya, Hasan al-Basri, manzili ba'id, rumahku jauh, wal ikhtilafu yashukku alayya. Ya, dan ikhtilaf di sini maksudnya pulang pergi dari rumah ke tempat Hasan al-Basri itu memberatkanku. Fa'ilam takun tarol bil qiraati ba'san qara'tu alaika. Ya, jika engkau tidak memandang atau tidak memandang tidak mengapa ya, boleh-boleh saja ya untuk membacakan, maka aku akan membacakannya kepadamu. Qala ma'ubali ya, dia berkata, Hasan al-Basri menjawab, aku tidak peduli qara'tu alaika au qara'ta alayya, apakah aku yang membacakan kepadamu ataukah engkau yang membacakan
kepadaku, ya artinya boleh-boleh saja, sama saja, gitu ya, kata Hasan al-Basri. Qala, lalu dia berkata, fa'aqulu haddatsanil Hasan. Lalu apakah aku mengatakan haddatsani Hasan dalam periwayatan hadisnya, apakah mengatakan haddatsani Hasan? Hasan telah ceritakan kepadaku, qala na'am. Ya, ya. Kul haddatsani Hasan. Katakanlah haddatsani Hasan. Wa rawahu Abul Fadl As-Sulaimani. Abul Fadl As-Sulaimani meriwayatkan fi kitab Al-Has ala Talabil Hadis. Ya, dorongan untuk mencari hadis min tariqi Sahlin. Ini nama kitabnya, min tariqi Sahli bin Al-Mutawakkil qala hadatsana Muhammad ibnu Salam bilafzi qulna lil Hasan. Kita berkata kepada Hasan, Wan, kitabnya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya? Hadhil kutubu allati tuqra'u 'alaika aishin naqulu fiha. Ya, kitab-kitab ini yang dibacakan kepadamu, ya Aishin. Ya, Aishin ini singkatan ya, singkatan dari Ayu Syai'in. Ya, maksudnya apa? Ya Aishin. Aishin naqulu fiha. Ya, apa yang kami katakan padanya? Qala, ya dia mengatakan qulu hadatsana Hasan. Katakanlah Hasan telah menceritakan kepada kami. Qauluhu, perkataannya, perkataan Bukhari, ya Al-Lais an Sa'id. Lais ya, Lais bin Sa'ad dari Sa'id ya, Sa'id bin Jubair. Suara kedengaran suaranya? Kedengaran Ustaz, jelas? Jelas ya? Ya. Fi riwayat Ismaili, dari riwayat Ismaili min tariq Yunus bin Muhammad an Lais ya hadatsani Sa'ad. Hadatsani Sa'id apa? Wa kadza ibn Mandah bi tariq ibn Wahbin an Lais. Wa fi hadza dalilun ala anna riwayat An-Nasa'i min tariq Yaqub ibni Ibrahim ibni Sa'ad an Lais. Qala hadatsani Muhammad ibn Ajlan wa ghairuhu an Sa'idin mauhumah. Ya, ini ada waham. Ya, di dalamnya ada anggapan yang keliru ya. Ma'dudatun minal mazidi fi mutasalil asanid. Ya, dihitung sebagai tambahan, ya, menambahi pada sanad yang mutasil. Au yuhmalu ala anna Laitsa sami'ahu an Sa'id, atau di apa namanya dipahami maknanya bahwa Lais mendengarnya dari Sa'id dengan perantara, ya, dengan perantara yang lain, tsumma laqiyahu fahadatsahu bihi, kemudian menemuinya, ya, bertemu dengannya dan ceritakannya kepadanya dengan riwayat itu. Wa fi ihtilafun akhar akhrajahu Nasa'i wal Baghawi min tariqil Haris, dan di dalamnya ada perbedaan yang lain yang diriwayatkan oleh Nasa'i, Baghawi dari jalur Haris bin Umair an Abdi an Ubaidillah bin Umar wa dzakarahu Ibnu Mandah min tariqi Dhahak bin Utsman kilahuma an Sa'id, ya keduanya dari Sa'id, an Abi Hurairah dari Abi Hurairah.
walam walam yakdah hadzal ikhtilaf fihi atau walam yukdah, ya, tidak disebutkan kecacatan atau tidak dianggap ya sebagai sebuah kecacatan hadzal ikhtilaf, perbedaan ini fihi indal Bukhari, di sisi Imam Bukhari, li'anna laisa asbatuhum fi Sa'idin al-Makbari, ya, karena Lais adalah orang yang paling kuat, yang paling dipercaya ya pada Sa'id al-Makbari, maksudnya dalam meriwayatkan ya dari Sa'id al-Makbari. Ma'ihtimal, bersama kemungkinan an yakuna li Sa'id fi syai'un, bahwa bagi Sa'id ya padanya memiliki dua guru ya, lakin tatarajjah riwayatul Lais bi annal Makbari an Abi Hurairah, tapi kemudian menjadi kuat riwayat Lais itu bahwa Makbari dari Abu Hurairah jadatun ma'lufatun, ya, itu adalah riwayat yang bagus ya, yang bisa diterima. Fala ya'dilu anha atau fala yu'dalu anha, tidak berpaling ya dari riwayat itu, ila ghairiha ya, kepada yang lainnya, ila man kana dhabiton mutasabbitan, ya, kecuali orang yang dhabit, yang kuat penjagaannya ya, terhadap hadis, mutasabbitan, yang kuat juga ya di dalam riwayat hadisnya. Wa min thamma, dan dari sana qala Ibnu Abi Hatim an abihi, Ibnu Abi Hatim berkata dari ayahnya, riwayat Dohak wahmun, riwayat Dohak itu adalah waham. Wa qala Daruqutni fil Ilal, Imam Ad-Daruqutni berkata di dalam Ilal, kitab Ilal, rawahu Ubaidullah ibnu Umar wa akhuhu an Abdillah wa akhuhu Abdullah wa Dohak ibnu Utsman an Makbari an Abi Hurairah wa wahamu fihi, dan mereka melakukan waham padanya, wal qaulu qaulul Lais, dan perkataannya itu adalah perkataan Lais. Wa amma Muslim falam yahrujhu min hadzal wajhi, adapun Imam Muslim tidak mengeluarkannya dari bentuk ya redaksi ini, bal ahrajahu, atau dari riwayat ya, bentuk riwayat ini, jalur ini, bal ahrajahu min tariqi Sulaiman ibnil Mughirah, tapi dari jalur Sulaiman bin Mughirah an Sabit an Anas, ya, wa qad asyara ilaihi al-musannif akbah hadhihi tariq, dan musannif Bukhari telah berisyarat kepadanya setelah jalur ini. Wa ma farra minhu Muslim wa qafi nadhiri, dan apa yang Imam Muslim berpaling darinya terkena ya pada yang semisal dengannya. Fa inna Hamad ibn Salamah asbatun nas fi Sabit, Hamad bin Salamah adalah yang paling kuat ya periwayatannya di antara yang lain terhadap Sabit. Wa qad rawa hadza hadis an Sabit fa arsalahu, dia meriwayatkan hadis ini dari Sabit lalu dia memursalkannya. Warajah Daruqutni fi riwayati warajah Daruqutni riwayat Ahmad. Dan Daruqutni menguatkan ya riwayat Hammad. Ya, jadi ini tentang apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari ya, berkaitan dengan sanad ya di dalam hadis yang disebutkan ya,
Ini sudah masuk pembahasan sanadnya ya, di mana dalam sanad hadisnya disebutkan hadasana Abdullah ya Ibnu Yusuf qala hadasana Lais. Yang menceritakan kepada Lais an Sa'id ya wa huwal Maqburi. Di sini dibacanya Maqburi. An Syarik ibni Abdullah ibni Abi Namir an Usamya Anas ibn Malik. Ya, jadi ada sedikit pembicaraan tadi tentang sanadnya ya, tetapi kemudian tidak menjadi masalah ya, karena semuanya sudah diteliti oleh para ulama tentang sanad-sanad dari Imam Bukhari ya, semuanya sahih ya, semuanya kuat ya, tidak ada yang dhaif di dalam hadis-hadis yang dituangkan oleh Imam Bukhari. Qauluhu Ibnu Abi Namir, ini juga masih dalam sanadnya. Ibnu Abi Namir dia yang menerima dari Anas. Wa bi fathin nun wa kasril mim, dengan mempatahkan nun berarti dipatahkan na ya, wa kasril mim dan dikasrohkan mimnya, Namir. Ibnu Abi Namir la yu'rafu ismuhu, tidak dikenal namanya. Dzakarahu Ibnu Sa'ad fi Sahabah, itu Ibnu Sa'ad menyebutkannya di dalam sahabat. Wa akhraja lahu Ibnu Sakan hadisan wa aghfalahu Ibnu Asir tabi'an li usulihi. Ya, jadi Ibnu Sa'ad menyebutkan di dalam pembahasan tentang sahabat ya di dalam kitabnya. Ibnu Sakan juga meriwayatkan belinya hadis ya, dan Ibnu Asir tidak menyebutkannya. Ya, mengikuti kepada usul ya, kepada kaidah-kaidah dalam penulisan kitab yang dia tulis ya, kitab Ibnu Asir. Qauluhu fil masjidi, perkataannya di masjid ay masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mensyarah kata-kata ya yang ada di dalam hadis, ini sudah masuk kepada matannya. Ya, hadisnya kita baca lagi secara lengkap. Bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas ya bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid. Nah, di masjid di sini maksudnya di Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi ya di Madinah. Wa qauluhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqiun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersandar, sedang bersandar. Ya. Nah, sebelum ke situ tadi ya, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, dakhala rajulun ala jamalin. Ya, masuklah seorang laki ala jamalin, di atas unta. Maksudnya mengendarai unta. Fa'anahu fil masjid. Ya, lalu dia mendiamkannya atau menderumkannya di masjid ya. Summa qalahu, kemudian dia mengikatnya. Summa qala lahum, ya, lalu berkata kepada mereka, ayyukum Muhammad, ya, mana di antara kalian Muhammad. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqiun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersandar baina zuhranaihim, di tengah-tengah mereka. Ya, faqulna hadzal rajulul abyadul muttaqi, ya, kami berkata lelaki yang putih ini yang sedang bersandar. Ya, jadi di sini menjelaskan ya kata Rasulullah SAW muttaqi fihi jawazu. Nah, di sini diambil faidah ya, diambil faidah dari kata-kata yang ada dalam hadis ini. Ya, jadi Rasulullah SAW bersandar menunjukkan
fihi jawazu ittiqa'il imam baina atba'ihi. Bolehnya bersandar seorang imam ya di antara para pengikutnya. Wa fihi maka Rasulullah SAW alaihi min tarki takaburi. Ya, dan di dalamnya juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW atau pada diri Rasulullah SAW, di sini apa-apa, jadi apa yang ada ya dalam diri, dalam sikap Rasulullah SAW, yaitu meninggalkan ya atau tidak berbuat sombong, ya mintar kita kaburi. Jadi meninggalkan kesombongan, tidak berbuat sombong. Artinya tidak bersikap sombong di antara para pengikutnya. Liqaulihi baina zahronaihim. Ya, karena perkataan Anas bin Malik, Nabi berada di zahronaihim, ya, di tengah-tengah mereka. Ya, jadi maksudnya Rasulullah berbaur saja begitu biasa ya dengan para sahabat, tidak menonjolkan diri. Ya, jadi mentang-mentang dia misalnya seorang nabi, seorang imam, lalu tidak berbaur dengan mereka ya, jadi membedakan diri dengan tidak. Tapi Rasulullah SAW berada bersama-sama mereka. Bahkan orang Arab gunung ini kan datang menanyakan gitu, yang mana Muhammad. Jadi memang tidak kelihatan, tidak dibeda-bedakan. Nah, inilah bedanya seorang nabi dengan seorang raja ya, misalnya yang punya singgasana khusus begitu ya. Yang ya itulah ya Rasulullah SAW tidak bersikap takabur ya, tapi betul-betul tawadu ya, sampai orang ini tidak mengetahui di mana ya keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buahiyya bi fathin nuni ay bainahum, itu dengan memfathahkan nun, jadi baina zohronai, jadi zohronai, jadi difathahkan nunnya. Jadi musanna ya. Iya, maknanya bainahum, di antara mereka, wazida lafzu, dan ditambahkan lafad zohri ya. Zohri itu kan secara asal maknanya punggung ya. Riyadullah ala anna zohron minhum kudamahu wa zohron warahu. Untuk menunjukkan bahwa punggung ya, ada punggung di antara mereka para sahabat itu ada di depan beliau dan ada punggung yang di belakang beliau. Begitu. Jadi biasa ya berada di tengah-tengah mereka ya. Bahwa mahfufun bihi min janibayhi. Beliau tertutupi ya oleh mereka dari dua sisinya. Wal alif wa nun fihi li ta'kid, alif dan nun ini untuk taukid. Jadi zohron alif dan nun nih, zohrona itu ada alif dan nun. Itu untuk taukid. Jadi nunnya berarti nun taukid itu. Ya, nun taukid. Qalahu sahibul faik, sebagaimana dikatakan oleh penulis kitab Faik. Ya, Al-Faik fi Gharibil Hadis ya, karya Zamakhsyari. Waqa fi riwayat Musa ibni Ismail al-Ati, dan terdapat ya di dalam riwayat Musa bin Ismail yang akan datang, dzakaroha akhir hadzal hadis fi awalihi, dia menyebutkannya pada akhir hadis ini, fi awalihi, di awalnya. Anasin qala, ya dari Anas dia berkata, nuhina fil Quran Anas ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kami dilarang di dalam Al-Quran untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya banyak bertanya ya. Wa kana yuljibuna, ya membuat kami kagum, maksudnya membuat kami suka
Ya, an yaji ar-rajulu min ahlil badiyah. Ya, datang seorang laki-laki dari penduduk arah pedalaman ya, badiyah. Al-aqilu yang berakal, yang cerdas akalnya. Fayas'aluhu, lalu dia bertanya kepada Nabi, wa nahnu nasma'u, ya, dan kami mendengar. Faja'a rajulun, maka datanglah seorang laki-laki, wa kana Anasan, wa ka'anna Anasan, seakan-akan Anas, asyara ila ayatil Maidah, ya, berisyarat kepada ayat dalam surat Al-Maidah. Wa ya wasayati bastul qawli fiha. Ini akan datang penjelasan panjang lebar ya. Di dalamnya fit tafsir insyaallah taala, dalam kitab tafsir. Ya, maksudnya di Sahih Bukhari insyaallah taala. Gitu. Jadi Anas bin Malik mengatakan, kami kan dilarang ya di dalam surat Al-Maidah, maksudnya surat Al-Maidah ya 101 ya, la tasalu an asya intum dalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya sesuatu tentang berbagai hal ya, tentang sesuatu yang kalau diterangkan itu akan menyulitkan kalian. Ya, jadi maksudnya jangan terlalu banyak bertanya ya, hal-hal yang tidak terlalu urgen ditanyakan. Ini untuk membedakan dengan Bani Israel ya, yang mereka itu banyak bertanya. Kasratu dalam hadis lain kan apa namanya, kasratu soal, itu banyak bertanya. Jadi seperti Bani Israel ya, la tas'alu an surat lain itu kama su'ila Musa min qabl gitu ya, sebagaimana Nabi Musa ditanya oleh Bani Israel itu. Ya, ketika diperintahkan untuk menyembelih ya sapi betina kan mereka bertanya terus. Gitu ya. Jadi untuk membedakan dengan sikap Bani Israel. Nah, maka kami ya, kata Anas bin Malik ya, para sahabat senang kalau ada orang dari Arab gunung datang kepada Nabi, dia bertanya karena mereka kan masih bodoh, masih belum tahu. Ya, bahkan juga dari sisi adabnya juga masih ya kurang ya dari Arab pedalaman ini, sehingga bertanya kepada Nabi dan diharapkan orang itu berakal, artinya cerdas dalam pertanyaan. Nah, sehingga para sahabat tidak bertanya langsung kepada Nabi, tapi kemudian dari pertanyaan orang Arab gunung itu kan Rasul memberikan jawaban menjawab. Nah, kami lebih enak seperti itu, kita mendengarkan ya dari Nabi itu sebagai jawaban. Nah, di sini dalam hadis ini adalah contohnya. Ya, qauluhu dahola, perkataannya dahola masuk zadal asili qablaha, riwayat atau jalur dari al-asili menambahkan ya, di antara perawi dari Imam Bukhari yaitu al-asili menambahkan sebelumnya kata id dahola, jadi ada tambahan id. Ya, tadi kan dahola rojulun ya ala jamalin. Tsumma qalahu, kemudian mengikatnya. Ya, bitahfifil qafi, dengan mentahfif qaf jadi tidak pakai tasdid, aqalahu. Aisyada ala sakil jamal, mengikat kepada betis unta ya, badaan sana rukbatahu, setelah dibaringkan ya lututnya, hablan ya, tali, jadi mengikatkan dengan tali. Qaulu, perkataannya, fil masjid, di masjid. Ya kan, summa aqalahu dahola rajulun ala jamalin fanahu fil masjid summa aqalahu. Habis subuh, habis asar, jangan. Ya. Kalau kerja Ya, dari perkataan dalam hadis itu ya, fil masjid istanbato minu Ibnu Battal. Ibnu Battal ini juga di antara pensyarah ya Sahih Bukhari dan
dari mazhab Maliki. Ibnu Battal wa ghairuhu dan selainnya taharata abwalil ibli wa awratiha. Sucinya kencing unta dan kotorannya, peraknya ya unta. Idla yu'manu dzalika minhu mundata kauni fil masjid. Di mana tidak aman ya hal itu darinya, dari kencing dan kotoran unta itu selama keadaannya ada di masjid. Ya, jadi dalam hadis ini ada kata fil masjid, di masjid. Jadi dipahami dalam masjid. Ya, sehingga menunjukkan, berarti menunjukkan kencing dan kotoran unta tidak najis. Karena Rasul membiarkan, walam yunkiruhu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Tapi dijawab oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, wa dilalatuhu ghairu wadihah. Ya. Petunjuk dari hadis ini tidak jelas, tidak jelas menunjukkan kepada hal itu, kepada tidak najisnya kencing unta ya dan kotorannya. Wa idza fa fi mujarradul ihtimal. Ya hanyalah sebatas kemungkinan saja. Wa yadfa'uhu riwayatu Abi Naim. Ya, dan menolak kemungkinan itu riwayat Abi Naim atau Abi Nuaim, ya Abi Nuaim. Yaitu yang menyebutkan akbala ala ba'irin lahu, dia menghadap ya menggunakan menunggangi unta miliknya hatta atal masjidah hingga mendatangi masjid fanahu, maka lalu dia derumkannya, summa qalahu, kemudian dia mengikatnya pada halal masjid, lalu dia masuk masjid. Fahada siyak ya dulu ala annahu ma dahola bihil masjidah. Ya, maka siyak dalam riwayat ini ya menunjukkan bahwa tidaklah orang itu masuk ke masjid dengan membawa unta. Jadi untanya di luar gitu. Tidak dibawa masuk ke masjid. Wa asrahu minhu riwayatu Ibnu Abbas inda Ahmad wal Hakim. Dan yang lebih jelas lagi riwayat Ibnu Abbas pada Imam Ahmad dan Hakim, dan lafaznya fanahu ba'irahu ala babil masjid. Ya, mendurumkan untanya di pintu masjid, faqalahu, lalu dia mengikatnya, summa dakhala, kemudian dia masuk. Nah, berarti kan di luar. Begitu. Jadi istinbat sebelumnya itu ya tidak kuat karena hanya sebatas kemungkinan, ihtimal saja, lalu ihtimalnya itu juga telah dihilangkan oleh riwayat-riwayat ini, redaksi-redaksi dalam riwayat ini. Ya. Fa'ala hadza fi riwayat Anas majazul hadfi. Nah, berarti di dalam riwayat Anas ini ada majaz hadfi. Majaz ada kata yang dibuang. Ya, jadi fa'anahu fil masjid itu maknanya fa'anahu fi sahatil masjid. Ya, ada kata sahah yang dibuang. Ya, jadi menurunkannya di pelataran masjid. Jadi tidak di dalam masjid. Gitu ya, tapi di pelataran masjid. Aunah dzalik atau yang semisal dengan itu. Ya, jadi tetap berarti kalau begitu kencing dan kotoran unta itu najis seperti halnya kotoran binatang yang lain. Qauluhu, perkataannya Abiyad, yaitu perkataan para sahabat ya yang mengatakan ini lelaki yang putih yang sedang bersandar. Jadi maksudnya menunjuk kepada Nabi SAW. Nah, Abiyad di sini maksudnya al musyarrabu bihumratin, yang bercampur dengan kemerah-merahan. Di warna kulit ya Nabi SAW putih tapi ada campuran kemerah-merahan. Kama fi riwayatil Haris bin Umair al-Amghar ay bil ghainil mu'jama qala Hamzah bin al-Haris huwal abyad musyarrab bi humrah. Ini putih yang dicampuri dengan kemerah-merahan wa yu'ayyiduhu, dan dikuat
Mayati apa yang akan datang fisipati sallallahu salam. Anahu lam yakun abiyad wala adam. Bahwa Nabi itu tidak putih, maksudnya tidak putih sekali gitu ya, tidak murni putih wala adam dan juga tidak coklat. Lam yakun abyado sirfan. Itu bahwa beliau itu tidak putih murni, ya, sirfan tuh jadi putih murni, putih sekali. Tapi ada campuran kemerah-merahannya. Itu tentang kulit Nabi SAW ya, yang ditunjuki oleh para sahabat untuk menunjukkan yang mana Nabi itu ya, kataan orang Arab kuno itu. Ya, lalu kan orang itu berkata Ibnu Abdul Muthalib, kalau adalah Ibnu Abdul Muthalib, ya maksudnya cucunya ya Abdul Muthalib. Kalau Nabi SAW, qad ajab tuka, sungguh aku telah menjawabmu. Ya, ajab tuka maknanya sami tuka ya. Apa? Aku telah mendengarmu. Wal murad insya'ul ijabah. Yang dimaksud adalah akan memberikan jawaban au nazala takriruhu li sahabah ya, atau telah apa namanya pernyataannya setelah ada ya dari para sahabat fil ilami anhu manjilatan nutki, dalam mengumumkan ya darinya sebagai pengganti dari ucapan. Ya, maksudnya Rasulullah tidak menyebutkan iya ya, begitu. Tapi sebagaimana yang sudah ditunjuki oleh para sahabat itu. Jadi sudah jelas. Ya, wahadza laik bi muradin musannif, dan ini lebih layak bagi maksud daripada musannif. Ya, baik, sampai di situ dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada, kita cukupkan ya. Syukran ala itmamikum. Astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.